Juga ada date. Biasanya kan penulisan bahasa Indonesia kan di sebelah kanan ya, ini di sebelah kiri. Boleh, mau kanan mau kiri boleh. Oke, perhatikan cara dia menyusunkan paragrafnya itu. Ratanya sama rata kiri semuanya. Tapi kalau rata kanannya tidak, ya. Kemudian ada greeting di situ. Hi Shopee, itu juga greeting yang singkat, ya. Kemudian ada body, ada closing, ada signature. Oke. Dari contoh ini ada yang mau ditanyakan, Mbak? Kalau misalkan itu apa penulisannya fontnya itu bebas kalau misalkan surat. Apanya, Mbak? Maaf, kurang Form dengar. penulisan form Form. penulisan kalau Oke. fontnya itu bebas. Iya, fontnya maksudnya jenis suratnya, jenis jenis ininya, jenis hurufnya. Iya benar. Teks. Oh, jenis hurufnya itu biasanya sih kalau kita ketik kita pakai Arial atau Times New Roman. Roman. Iya, itu yang paling common yang kita sering gunakan. Ya, untuk mau ya resmi ataupun yang tidak resmi itu. Kenapa memilih yang itu, ya kan? Karena itu paling gampang dibaca, ya, dan kemudian dia terlihat rapi. Jadi usahakan kalau misalnya ngerjakan tugas ya yang bersifat surat ya, kemudian cerita dan lain-lain itu Arial atau Times New Roman. Ya, jangan pakai yang lain, kadang sulit dibaca gitu. Dan usahakan karena ini belajar writing ya, karena writing itu sering kita gunakan juga terutama pada saat tugas. Saya perhatikan sekali tanda baca. Masih ada di antara kita yang misalnya nih, saya mau makan, ada spasi baru koma. Salah, nggak ada spasi. Kalau saya mau makan langsung koma, nggak ada spasi baru koma. Nggak ada seperti itu. Biasakan pakai huruf besar duluan, ya. Nama-nama kota, nama orang huruf besar, ya. Tidak usah di bold. Biasanya tidak usah di bold, ya. Biasa aja nulisnya. Kemudian itu besarnya, PT-nya itu 12 PT. Dengan spasi 1,5. Ya, untuk berikutnya ini mohon dipraktikkan. Kita tentukan pakai font Times New Roman. Oke. Kemudian yang kedua 12 PT. Yang ketiga spasinya 1,5. Itu penting ya. Biar rapi kita. Karena semalam yang ngumpulkan banyak beragam ininya. Baca apa tulisan-tulisannya. Ada yang sulit dibaca karena menggunakan jenis huruf yang nyambung-nyambung tapi sulit dibaca. Dan ada yang kebesaran, ada yang kekecilan. Jangan seperti itu. Kita ada formatnya. Okay, good question. Anything else? Mr. Romi, Cakri mau tanya. Ya, silakan. Untuk common pronunciation-nya penyebutan jalan, yang benar itu digit by digit 1754 atau bisa 1000 something. Ya, good question. Ya, biasanya kita pakai satu persatu, ya. 1754. Ya. Baik, terima Tapi, kasih. iya, tapi pada umumnya kalau dia cuma dua, misalnya 35 gitu ya, Orange Street, 35. Oke? Tapi kalau misalnya lebih dari dua, misalnya 100, 135. Ya, jarang sih kita bilangnya 135 Orange Street itu. Kalau native speaker lebih sering dia bilangnya 135. Sama kayak kita membilangkan mobile phone, ya mobile phone number. Ya kalau kita buat itu udah berapa miliar gitu kan. Jadi kalau 0852 0852 seperti itu. Jadi sebenarnya tidak ada aturannya mau bacanya 1000 atau 100 itu
bagaimana kita gampang ngomonginnya. Ya, kalau dia lebih dari puluhan, biasanya diomongin satu persatu. Tapi kalau misalnya cuma 2, ya, puluhan, itu biasanya 35, langsung 35. Sebegitu pemahaman saya. Oke? Good question. Ada pertanyaan lagi, Mbak? Enough? Okay, so we can go to other topic maybe or example. Dan karena tugas kedua sudah saya posting ya. Benar yang dibilang Mbak Hikmah atau Mbak Maryam kemarin. Tugas itu pertemuan ketiga, sesi ketiga, sesi kelima, dan sesi ketujuh atau ke-8. Nanti saya cek lagi. Yang penting ada di LMS ini. Untuk sesi kelima sudah saya posting tugas kedua, yaitu membuat personal letter. Ya, seperti inilah nanti yang Mbak harus buat personal letternya. Okay? So, what kind of things might you write in your family letter? Ya. Apa yang harus kita buat ketika kita menulis personal letter yang ramah itu? Ya. Maksudnya yang ramah itu gimana? Yang enak dibaca, tersampaikan dengan baik, ya. Karena saya bilang ya, yang namanya tulisan kita itu, surat, email, itu menunjukkan personality kita gimana, ya. Ya, walaupun mungkin cukup cuma bilang, halo, apa kabar? Saya seperti ini. Nah, terima kasih gitu. Nah, itu kita tahu bahwa dia nih orangnya sibuk nih, ya kan, nggak punya waktu. Nah, itu. Tapi kalau kita misalnya ada waktu, tulislah yang namanya personal letter dengan baik, ya. Selanjutnya yang pertama, tell your friend about something fun you recently did. Kasih tahu dulu ya sama teman kamu yang mau kamu ceritakan sesuatu yang benar-benar menyenangkan yang baru saja kamu lakukan. Ya, kayak tadi si Ashley tadi sedang ada di kafe ya. Baru saja di kafe nulis suratnya itu di kafe. Itu disampaikan ya. Selanjutnya, congratulate your friend on job well done for a recent accomplishment. Nah, kita juga kalau misalnya teman baru dapat pekerjaan baru, ya kan, kemudian dapatin anak, gitu kan, baru melahirkan dan lain-lain. Nah, kita ucapkan selamat, ya. Kita respect juga. Kita nggak nyeritakan diri kita aja dulu, tapi kita ceritakan diri kita sedikit, kemudian kita respect sama teman kita. Nanya gimana kamu sekarang gitu. Selanjutnya, ask your friend some question. What is your favorite color? Do you have any pets? Do you play sports, etc. Jadi ada kayak timbal balik itu tulisannya. Namanya tulisan personal letter ya. Jadi kayak tanya jawab gitu. Kamu tinggal hanya ngasih tahu diri kamu aja, tapi kasih feedback ya lewat pertanyaan. Maksudnya kasih pertanyaan untuk teman kamu itu biar nanti dia menjawab email atau personal letternya kamu. Jadi boleh kita mengajukan kayak pertanyaan ya. Kemudian share about the place you visited. Nah, kalau kita tentang jalan-jalan kita misalnya ya jalan-jalan misalnya ke Taipei ya, itu kemana-mana aja itu bisa dikasih tahu ya tempat-tempatnya. Kemudian ask your advice ya. Biasanya di akhir ya, saran lah misalnya tempat apa lagi yang bisa aku kunjungin mumpung aku masih di Taipei misalnya gitu ya kan. Kemudian tell about the book you've just read that you think your friend would also enjoy ya. Kasih rekomendasi lah, nggak hanya buku ya. Misalnya perjalanan, misalnya kalau kamu ke Taipei, kamu makan tuh New Romian atau beef noodle halal yang di jalan ini dekat sama Taipei Main Station gitu. Nah, kita kasih kayak suggestion tentang perjalanan kita. Nah, tentunya banyak lagi ya kan hal-hal yang bisa kita sampaikan, tidak hanya seperti ini hanya sebagai contoh aja. Oke. Selanjutnya informal letters ya. Kalau informal letter itu bisa kita gunakan dear. Bahkan yang formal aja bisa. Informal tidak resmi, formal resmi. Kita bisa gunain dear, bisa pakai hi, hello ya.
Kemudian refers to reason for writing, uses contraction. Contraction itu hal yang berlawanan ya. Tergantung suratnya sih, nggak harus menggunakan ini. Uses abbreviation. Ya. Abbreviations itu kayak singkatan-singkatan boleh, kayak BTW gitu boleh ya. Kemudian apalagi singkatan-singkatan yang tahu? BTW, by the way. Siapa itu apa lagi? FYI. FYI, for your information. Ya, ini sering. Itu boleh kalau kita personal letter. Kemudian apa lagi? Paling sering OTW, ya kan? On the way. Ada lagi yang lain? Apa lagi? As soon as possible itu. ASAP itu juga sering. Jadi yang seperti itu bisa kita gunakan. Kemudian uses simple or short sentences. Ya. Uses simple linkers, then, letter. Nah, itu paling sering kan. Kemudian saya pergi, then I go to some places. Ya, dikasih tahu. Kemudian letter, ya. And then may have paragraphs. Ya, kasihlah beberapa paragraf. Kemudian could use slang. Ya, bisa menggunakan kata-kata slang. Ya. Kalau kami, kayaknya saya belajar sosiologis, ya. Ada bahasa yang kasar, tapi karena ingin menunjukkan masculinity, ya, masculinity atau biar kelihatan manly, para native speaker di Amerika itu sering mengatakan ya, fucking beautiful. Ya kan? You are fucking beautiful. Nah, fucking di sini bukan bahasa kotor dalam kalimat ini, ya, tapi dia menggantikan kata very beautiful. Ya, jadi you are fucking beautiful. It means you are very beautiful. Nah, karena ini personal letter, kata-kata slang ya dan lain-lain itu bisa digunakan. Nah, itu kenapa menggunakan seperti itu native speaker? Pada umumnya yang menggunakan adalah laki-laki. Ya, kenapa mereka menggunakan itu? Itu menunjukkan masculinity. Karena di dalam bahasa kita itu belajar juga tentang yang namanya personality, kemudian gender uses, ya. Bahasa cowok sama bahasa cewek itu beda. Ya kan? Cewek kalau nyuruh pada umumnya pakai kata gini. Bisa nggak bantu, misalnya bisa nggak kamu buka pintu, ya. Could you open the door, please? Itu cewek, kebanyakan ya. Tapi pada umumnya ada juga cewek yang tidak melakukan ini. Kalau cowok, langsung dia bilang, open the door, please. Nah, di situ penekanannya beda, ya. Kalau open the door, please, itu direct, ya. Direct, apa dibilangnya? Order, ya. Perintah yang langsung. Tapi kalau could you open the door please, ya, itu tidak secara langsung dia bilangnya. Karena cewek biasanya mempertimbangkan kesopanan, ya, kesopanan daripada cowok kalau dalam berbahasa, sehingga lebih lembut tutur katanya cewek itu. Nah, seperti itu, makanya cowok biasanya nyari cewek yang tutur katanya lembut, ya. Karena untuk mengimbangin tadi, ya, si cowok biasanya ngomongnya on point, si cewek lemah lembut. Nah, kayak gitu. Oke, nanti kita pelajari mungkin di semester akhir tentang hal-hal gimana penggunaan bahasa, ya, apa aja faktor yang mempengaruhi. Mungkin di semester akhir itu, Mbak. Oke, selanjutnya ada could use exclamation mark, ya. Boleh gunakan tanda seru, ya, untuk menyatakan perintah, ya. Be careful, itu biasanya pakai tanda seru. Ya, watch out, tanda seru. Ya, open the door, itu tanda seru. Oke. And sweet best wishes atau tadi love dia gunain, bisa pakai regards, ya, bisa pakai best regards, bisa pakai sincerely yours. And with a signature, ya, signature itu bisa nama kamu atau tanda tangan kamu. Oke. Inilah biasanya format dari personal letter, ya, karena dia bagian dari informal letter. Okay, any question about this?
Cukup jelas? Halo? Jelas, Chef. Oke. Udah pada habis energinya puasa ya? Oke, kita lanjutkan ya. Iya, saya jelasinnya ini buat tidur ya. Ada yang nulis surat ini semalam. Bukan surat ya, deskripsi ya. Dia inspiring teacher. Karena suara Seromi ini apa namanya? Buat ngantuk ya. Enggak, dia bilang suaranya buat ini. Buat apa ya? Nggak usah dikasih tahu lah. Oke. Language use ya, karena kita nggak tatap langsung juga ya. Nggak boleh kita pakai video. Makanya ya pakai suara aja ya kan. Ya mudah-mudahan semester depan udah nggak ada COVID, jadi ada pertemuan langsung di Taipei, kita bisa jumpa. Ya kan? Ya Mbak Cakri nanti ke Taipei juga ya Mbak Cakri. Boleh, kita wisata. Iya ya. Aduh repot itu. Okay, so this is language used. Ya, language used ini bahasa yang sering digunakan di dalam personal letter tadi. Ya, nulis surat aja banyak kali nih ya, permintaannya ya, aturannya. Tapi memang kayak gitu ya. Kalau kita mau nulis surat ya, karya ilmiah apalagi ya, itu ada aturan-aturan yang harus kita ikutin ya. Openings ya, ada openingsnya ya. Thanks for your letter ya. It was great to get your letter. I'm writing to ask you a favor. Sorry for not writing for so long. Nah ini biasanya kalau kita balas ini ya, kayak thanks for your letter. Kita udah dapat surat dari teman kita ya kan, kita ucapkan terima kasih, udah kasih informasi ya. Kemudian ada signaling the end ya. I must go now. Looking forward to hearing from you. I'll finish now as I'm running out of space. Bye for now. I'd better get doing. Nah ini menyatakan ya di akhir biasanya. Ya kita I must go now atau I must continue my trip. Saya harus melanjutkan trip saya. Ya. See you later. Ya itu bisa diletakkan di akhir ya. Selanjutnya ada letter closings. Nah ini ada penutup. Kalau tadi itu hampir akhirnya. Ya, hampir mengakhiri. Ini ditutup, benar-benar ditutup. Jadi bisa pakai love, koma baru tanda tangan kamu atau signature. Hope to hear from you soon. Ya, berharap mendengar darimu ya segera atau balasanmu segera. Best wishes. Nah, best wishes itu juga kayak salam hangat. Oke. Next, di sini ada model 1. Ini juga contoh, saya bacakan dulu, nanti siapa yang mau baca sebutkan namanya 2 orang. 10 December. Ya. Ini seharusnya 10 Decembernya itu di sebelah kanan, ya, di sebelah kanan. Tapi spasinya kurang. Oke, hi Vic, how are you? What are you doing this New Year's Eve? Jen and I have decided to hold a party at home this year, and we'd love it if you could come. We're planning quite a small party with our old school friends, so you'll know all of the guests. There'll be lots to eat and drink. We've decided to give the party a Mexican theme with lots of spicy food. You'll probably be coming by train, won't you? Just give us a ring from the station and I'll pick you up. As the party will be quite late, you'll need to stay the night. Don't worry, there's plenty of room for everybody. Well, I really hope you can make it. It's Sam's ages since we last saw. Please let me know as soon as possible. Let's self love, Mark. Oke, siapa yang mau baca 2 orang? Mention your name, please.
Melinda. Melinda, yeah, time's yours. Yeah. Hi, Faith. How are you? What are you doing this New Year's Eve? Jane and I have decided on a party at home this year, and we would love it if you could come. We are planning with our friends, so you will know all of the guests. There will be lots to eat and drink. We have decided to give the party a Mexican theme with lots of spicy food. You will probably be coming by train, won't you? Just give us a ring from the station and I will pick you up. As the party will be quite late, you will need to stay the night. Don't worry, there's plenty of room for everybody. I really hope you can make it. It seems a cinch we left, so please let me know as soon as possible. Out of you, Mark. Okay, very good. Aku yang kedua. Ya, siapa? Kedua sih. Ya, si aku boleh atau si saya. Aku Nita Mutmainah. Oke, Nita, silakan Mbak Nita. Hi babe, how are you? What are you doing this New Year's Eve? Jane and I have decided to hold a party at home this year, and we'd love to if you could come. We're planning quite a small party with our old school friends, so you'll know all of the guys. There will be lots to eat and drink. We have decided to give the party a Mexican theme. With a love of spicy food, you'll probably be come by train, won't you? Just give us a ring from the station and I'll pick you up. As the party will be quite late, you'll need to stay the night. Don't worry, there's plenty of room for everybody. Well, I really hope you can make it. It seems exceeds really soon. Please let me know as soon as possible. Lots of love, Mark. Oke, very good Mbak Nita. Ya. Tadi kenapa saya suruh baca sekaligus memahami, ya. Tidak hanya fokus ke cara bacanya, tapi memahami 2 kali lagi kita baca. Kira-kira apa ini isi dari suratnya? Silakan. Kayak Nama Mbak, karena selalu saya catat yang aktif. Nita. Hah? Namanya? Nita. Silakan Mbak Nita. Apa maksudnya? Tentang invitation sih, jadi kayak mengundang gitu, mengundang temennya untuk. Namanya? Boleh lebih jelas nama temannya siapa? Oh, nama temannya Vic. Vic. Nama temannya Vic, dan dia bilang ada Jane dan dia. Dianya siapa? Bikin yang pembuat surat ini. Mark. Namanya Mark. Oke. Ya, dia memutuskan buat membuat party di tahun ini. Jadi dia harap kalau misalnya si Vic ini bisa datang, terus dia mau buat kayak planningnya dia itu kayak bikin party kecil dengan teman sekolah lamanya dulu gitu. So, dia bilang kalau kamu datang kamu bakal tahu siapa aja yang datang gitu. Terus nanti akan banyak minuman dan makanan, dan tema partinya ini Meksikan gitu, ala Meksiko, mungkin Meksiko ya. Terus dengan banyak ada juga dia bakal nyediain juga banyak makanan pedas, dan mungkin dia bisa datang dengan kereta. Dia menawarkan
will probably be coming by train. Jadi dia nanya gitu, mau nggak kamu datang lewat pakai kereta gitu. Terus dia bilang, kasih tahu aku aja kalau di mana kamu mau, di stasiun mana kamu mau turun, nanti aku akan jemput gitu. Baik banget sih Mark ya. Ya, terus dia bilang seperti party ini sepertinya partinya akan terlambat gitu. Jadi maksudnya nggak terlalu ngaret gitu. Maksudnya quite late itu terlalu malam gitu, sampai tengah malam. Oh iya sampai ya. Terus kamu mungkin bakal nginep gitu, tapi nggak usah khawatir karena di sini bakal ada dia nyediain kamar gitu untuk setiap orang. Jadi dia sangat berharap dia bisa datang. Seperti it seems we lost, so please let me know. Terus dia bilang please let me know as soon as possible. Maksudnya tolong konfirmasi secepatnya mau datang atau enggak, kayak gitu. Okay, very good. Yeah, it's a complete explanation. Very good. Ya, jadi kalau lihat surat ini, saya banyak nih mau kasih saran. Ya, ini surat ini kita lihat formatnya dan lain-lain, banyak yang kurang. Kira-kira siapa yang bisa komentarin? Maksudnya gimana? Izin ya. Komentarin lah ininya, surat ini gimana? Sir, Ya, nama. saya izin ya, ini ada tamu datang Siapa? ke rumah. Saya Umi. Oh, Umi. Oke, silakan. Thank you. Kalau bisa dengerin ya. Share Hikmah yang itu ya, kasih komentar dikit. Iya, namanya? Hikmah, silakan, Mbak. Jadi dalam suratnya ini mungkin yang perlu dirubah itu jenis tulisannya atau formnya. Ya. Biar lebih jelas lagi pembacaannya. Pakai apa biasanya kita? Biasanya News Roman atau Arial. Nabi. Terus untuk susunan ininya, teksnya mungkin pakai ini drawer stores-nya itu bisa pakai rata kiri atau kiri kanan gitu ratanya. Benar. Jangan kayak gini. Terus untuk nama pengirimnya harusnya lebih jelas lagi di bagian atas. Terus maksudnya nama pengirim lebih jelas di bagian atas? Bagian atas yang kayak sebelum salam pembuka kan biasanya ada tanggal. Terus biasanya untuk siapa dituju dan untuk siapa dan dari siapa begitu biasanya. Oh, oke. Nah, itu kalau kalimat kalau ini formal sih, kalau informal nggak apa-apa seperti ini aja. Tapi benar-benar harus pakai Taipei misalnya gitu atau Jakarta gitu. Itu aja sih Sir, kalau menurut paling penting itu penulisannya. Iya benar itu. Aku punya benar. Bagus komentarnya. Boleh yang nambahin silakan. Nita silakan. Kalau aku sih kan ini ke suratnya kan lebih ke informal ya. Benar. Ke informal. Jadi bisa semuanya itu bisa rata ke kiri gitu. Benar. Ininya penulisannya, jadi nggak perlu yang setiap paragraf di awal paragraf harus ke kanan atau ke kiri. Pokoknya bisa rata ke kiri aja semuanya. Cuman yang last of love marknya ini harusnya pakai space gitu antara. Pakai enter ya? Iya, pakai enter gitu. Soalnya dia terlalu dekat. Terus setiap paragraf baru harusnya kan di enter lagi. Cuman karena balik lagi ini bukan formal ya. Ini kan informal invitation. Ini suratnya informal. Terus 10 Desember juga bisa, tanggalnya juga bisa diratain ke kiri semua. Kalau untuk yang formal mungkin tanggalnya bisa di bawah barengan dengan pengirimnya gitu, cuman ada space-nya. Dan
ya kalau ditujukan kepada udah benar sebelah kiri, dan harusnya untuk pembukanya, untuk salamnya itu untuk salamnya harus ada space-nya juga gitu, harus salam pertama gitu, harus ada enternya. Kayak gitu kalau untuk yang formal maksud saya. Oke. Gitu. Very good comment. Ya. Ya, tapi kalau misalnya Sir, saya mau menambah. ya, boleh. Saya hold on dulu ya. Saya keep dulu ya. Tapi kalau misalnya setiap paragraf, antara paragraf, misalnya paragraf pertama, paragraf kedua, itu nggak perlu enter 2 kali, cukup enter sekali aja. Itu Sekali bakal, aja, iya, itu bakal spasinya akan agak lebih lebar daripada yang kalimat di setiap paragraf itu. Oke, Tapi silahkan. kalau informal sir nggak mesti pakai ini sih, udah bener sih kalau kayak gini nggak mesti pakai spasi sih. Iya, ini udah benar sekali. Ya, tapi tadi yang butuh spasi tadi atau enter itu yang lots of love itu harus pakai enter ya. 2 kali. Iya, benar. Iya. Oke, siapa tadi yang mau komentar? Melinda, Sir. Silakan Melinda. Ya, dari tadi yang bikin buat ganjalan buat saya tuh, ini di surat model 1 ini nggak ada alamatnya ya. Maksudnya headingnya kurang. Ini kan kayak langsung ke greeting, langsung ke body, langsung ke signature dan closing ya. Jadi kayak nggak ada headingnya gitu. Kayak headingnya kan cuma ada hyphen gitu. Maksudnya ini surat nanti ditunjukkan kemana? Kan soalnya harus ada alamatnya, kan penting. Maksudnya kalau mau dikirim, Oke, sebentar ya. Kalau Oke, oh bentar dulu Mbak. Ya, tadi yang lanjutkan. Iya, berarti ini surat mau dikirim apa disimpan dalam diarinya dia gitu. Soalnya kan ini nggak ada alamatnya kan. Kalau surat kan harus ada alamatnya gitu. Oke, thank you Mbak Melinda. Oh ya, bentar dulu ya. Saya ini Mbak Melinda ya. Iya, Mbak Melinda, alamatnya ini nggak masuk ke dalam surat. Nanti dia masuk ke dalam amplop. Ya. Iya, jadi ya kalau misalnya ini dikirim lewat pos ya kan. Kalau misalnya alamat lewat email berarti langsung dia di email itu. Benar sekali. Tapi benar yang dibilang Mbak Melinda itu ya headingnya tanggal sebaiknya ada ininya sih, ada kotanya di mana gitu. Jadi nah, itu juga penting ya. Pas tuh bodinya ya. Iya, bodinya. Gitu. Isi suratnya juga udah pas Mbak. Headingnya aja yang tadi memang kurang waktu. Sebenarnya boleh juga sih, cuma 10 tanggal aja juga boleh. Atau nggak ada heading yang tanggal sama ininya juga boleh high-fic. Karena dia informal kan. Langsung high-fic aja. Mungkin dari isi suratnya sih yang kurang jelas Pak. Maksudnya tempatnya di mana untuk menjelaskan ini partinya di sini, tempatnya di sini, alamatnya di sini, jamnya jam segini. Itu kurang jelas kalau di isi suratnya ini. Iya sih, benar juga, jadi benar juga. Nggak ada informasi partinya bakal diadain di sini ya jam segini. Bagus. Ini siapa? Nita Mutmainah. Oh iya, benar Mbak Nita. Benar sekali, karena kita invitation itu penting ya kan. Hari, tanggal, waktu itu penting. Di sini di suratnya nggak ada sama sekali, cuman ngasih tahu aja kalau bakal ada party. Jadi si penerima surat nanti nggak bakal jelas, oh ini partinya kemana. Paling dia nanti balas suratnya ya, jam berapa, tanggal berapa, ya kan gitu. Jadi ya menimbulkan pertanyaan ini. Iya benar. Sebaiknya sih kalau invitation benar itu. Kita harus jelas. Invitation ya harus jelas. Namanya kita ngundang seseorang, ya kan? Iya benar. Oke. Ada lagi? Pradita, sure. Pradita, silakan. Iya. Jadi sebenarnya penulisannya juga kurang rapi. Seperti kata we've decide, ini harusnya ada spasi di antara we've sama decide. Lalu bring forms, lalu let's so. Jadi bisa saja yang baca itu kurang bisa menerima apa yang mau disampaikan sama penulisnya. Benar sekali. Iya, apalagi itu ya kayak for everybody jadi kayak forever body ya kan. Siapa tadi yang baca hampir salah kan? Benar sekali. Spasi diperhatikan. Kemudian itu kayak ada yang setelah koma itu.
di paragraf 1, 2, 3. Paragraf ketiga. As the party ya will be quite late, nggak ada spasi setelah komanya. Nah, langsung you. Itu juga salah. Ini belajar writing ya itu penting. Nanti di tugas kedua harus lebih rapi. Nilainya saya kasih kemarin itu paling rendah ada berapa? Kalau seingat saya 78. Paling tinggi 83. Saya harap di pertemuan berikutnya itu semuanya 90. Ya, dengan menerapkan namanya tanda baca ini tadi. Dan ada tambahan kan? Kalau yang tugas 1 itu belum ada saya tambahan keaktifan. Tapi tugas kedua ini ada tambahan keaktifan. Contohnya Mbak Melinda aktif dan pernah kasih idenya dari pertemuan ketiga saya tulis ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9 kali. Ya. Berarti nanti ada 9 poin atau nanti saya sendiri yang bagaimana teknis penilaiannya. Artinya keaktifan akan saya tambahkan di tugas kedua dan tugas ketiga nanti. Oke? Itu penting. Ya, karena belajar writing, huruf kapital, tanda baca itu makanya banyak yang komen yang saya sampaikan kan itu tolong tanda baca tanda ini huruf kapital diperbaiki. Oke? Itu saja ya untuk ini. Pak, aku boleh tambahin nggak ini? Boleh, Ini silakan. ada korek kayaknya aku Nita Mutmainah. Ya, silakan itu. Ini yang so you will you tanda koma atas dengan LL itu seharusnya itu kalau menurut aku nggak boleh pakai koma atas, harus pakai will. Harus dijelasin karena ini bukan paragraf di awal, itu menurut aku. Oke, thank you. Setelah harusnya kalau setelah titik boleh mungkin, tapi ini kan dia koma, jadi bukan penutup kalimat gitu. Jadi mungkin so you itu kurang tepat. So you will, harusnya penulisannya harus ada W dengan I-nya. Oke, thank you Mbak Nita. Nah, ini Mbak Nita kalau kita harus menggunakan you will itu pada saat kita nulis misalnya skripsi, ya kan, nulis karya ilmiah, nulis surat formal, sebaiknya jangan pernah disingkat-singkat. Jadi you will. Tapi karena ini surat yang tidak formal, boleh kok Mbak Nita. Jadi you'll gitu boleh. Iya. Tapi walaupun setelah tanda koma gitu. Iya, boleh. Ya. Jadi tidak ada masalah. Tapi kalau misalnya udah surat resmi, jangan sekali-sekali kita kita singkat-singkat. Oke? Misalnya you are beautiful, kita buat you're beautiful. Nggak boleh. Oke? Ya, kan gini, ini yang namanya diskusi yang saya mau, ya. Banyak jadi pemikiran-pemikiran. Saya tadi nggak sebanyak yang Mbak bilang, ya, komennya. Karena kita banyak kepala tadi yang ngasih komen, jadi makin kaya ilmunya. Baru nyimak soalnya Pak. Iya. Saya tadi sibuk cuman dengerin doang. Ini baru bisa lihat benar. Iya. Kemarin juga gitu, maaf banget. Iya, jangan ya dibagilah waktunya, insya Allah bisa ya. Oke, kita lanjutkan. Ini model yang kedua. Ini juga banyak kesalahan tapi tidak usah kita komentari, yang ini kita baca saja ya. Silahkan Mbak. Siapa yang mau baca? Saya lagi. Mbak Mariam. Ferawati belum, Sir. Oke. Ferawati, silahkan Vera. Dear Maria, I thought you would never reply to my last letter. Anyway, back to your question. Well, if I were you, I'd choose the museum job. Working in a restaurant would be very tiring. Trust me, if don't search a job, and I quit within a month. However, you talk to a lot of people. Listen to their discussion, which can sometimes very